Kali ini saya akan menjelaskan cara konfigurasi virtual private server. Yang akan saya jelaskan adalah membuat dua virtual mesin di Debian server. Yang diperlukan adalah dua file ISO yang berbeda. Saya menggunakan XP dan juga Debian 7, lalu virtual Debian, kemudian aplikasi Xming dan juga PuTTY. PuTTY digunakan untuk meremote Debian server nantinya, dan Xming digunakan untuk menampilkan desktop atau tampilan dari virtual yang ada di Debian server. Untuk settingan Debian servernya, pada sistem prosesor menggunakan 3 CPU dan mengaktifkan Nested VTX atau AMDV. Networknya menggunakan bridge adapter yang mengarah ke Wi-Fi. Kita masuk ke Debiannya, kita login sebagai root. Sekarang kita cek berapa banyak virtual yang bisa dibuat oleh Debian server. Hasilnya 3, itu artinya Debian server bisa membuat 3 server virtual. Sekarang kita install aplikasi yang diperlukan. Untuk VPS-nya saya menggunakan KVM, jadi kita install KVM dan yang lainnya. Saya sudah menginstalnya. Sekarang kita aktifkan vhost. Kita cek. Ya, vhostnet ada. Sekarang kita masukkan vhost ke modul. Sekarang kita atur IP Debian servernya. Atur IP-nya seperti berikut. Allow hotblock ETH0, ifs ETH0 init manual, ifs BR0 init static, address alamat IP-nya, netmask-nya, gateway-nya, bridge underscore ports ETH0, bridge underscore STP, off, auto BR0. Simpan lalu restart. Jika hasilnya done, artinya sudah selesai. Sekarang kita buat direktori untuk VPS-nya. Ya, sudah selesai. Sekarang kita buka Xming-nya yang telah di-download. Jalankan Xlaunch. Pilih multiple windows, display number-nya tentukan sesuai yang diinginkan. Saya akan gunakan 5. Next, pilih start no client. Centang no access control. Next, lalu finish. Jika ada di pojok kanan ini artinya sudah aktif. Sekarang buka PuTTY-nya. Pada bagian SSH, klik tanda plus, lalu pilih X11, enable X11 forwarding. Kembali ke session, kita masukkan IP Debian servernya. Kita login sebagai root. Karena saya akan menginstal XP dan juga Debian melalui ISO, jadi saya telah menyiapkan file ISO-nya di Debian server. Saya menyimpannya di direktori var. Ya, sudah ada Debian 7 dan juga Windows XP. Sekarang kita buat terlebih dahulu file storage untuk setiap virtual. Ini untuk bagian akhirnya tentukan namanya.
Lalu tentukan ukuran filenya. Untuk Debian saya menggunakan 5 GB. Selanjutnya XP. Untuk XP saya gunakan 10 GB. Jika sudah, sekarang kita mulai instalasinya. Sebelum itu ekspor terlebih dahulu displaynya. (192.168.1.5) ini IP dari Windows atau laptop saya. Ini 192.168.1.5. Lalu masukkan portnya. Untuk portnya bisa dicek di sini pada xming server .25.0, artinya portnya 5.0. Enter. Kita mulai instalasinya. Kita install Debian terlebih dahulu. Namanya samakan dengan nama dari lokasi storage-nya tanpa img. Tentukan RAM-nya. Banyaknya CPU yang akan digunakan. Lalu lokasi file ISO-nya. Lalu lokasi storage-nya. Masukkan lokasi storage yang dibuat tadi. Enter. Ya, maka akan muncul pop-up tampilan instalasi dari Debian-nya. Kita anggap saja instalasinya selesai ya. Lalu kita install yang kedua, yaitu Windows XP. Cukup merubah lokasi storage-nya dan juga lokasi file ISO-nya. Enter. Nama file ISO-nya salah. Sebentar. Ya, akan muncul tampilan instalasi XP. Anggap saja XP dan Debian-nya sudah terinstall dan kalian ingin mengaksesnya kembali. Cukup masukkan komen ini. Virt viewer. Lalu nama virtualnya, misalkan Debian virt viewer Debi, ya akan terbuka. Begitu juga dengan XP. Sama. Setelah melakukan konfigurasi virtual private server, sekarang saya akan mencoba menjadikan Debian virtual sebagai server yang akan menjalankan dua service, yaitu web server dan juga DNS server, yang nantinya akan diakses oleh XP VirtualBox. XP VirtualBox ini menggunakan adapter internal network, dan pada Debian server saya tambahkan adapter lagi internal network. Kita atur IP-nya untuk adapter yang baru ditambahkan. Auto ETH1, IPS ETH1, init static, address, alamat IP yang diinginkan, netmask-nya, simpan, dan restart.
Setelah itu kita atur firewallnya pada rc.local. Untuk output interface-nya gunakan BR0 atau bridge 0. Simpan, lalu aktifkan IP forwarding. Hapus tanda pagar pada net IPv4 IP forward sama dengan 1. Simpan, aktifkan semuanya. Setelah itu, karena saya sudah selesai melakukan instalasi Debian virtualnya, maka Debian virtualnya akan otomatis mati dan kita perlu mengaktifkannya. Ya, mati, kita aktifkan. Sekarang kita masuk. Tunggu proses bootingnya selesai. Setelah proses booting selesai, login sebagai root. Lalu kita atur IP-nya. Atur IP-nya seperti berikut: auto ETH0, ifs ETH0 init static, address alamat IP yang satu kelas dengan BR0, netmask-nya, gateway-nya IP BR0 dari Debian server. Simpan dan restart. Untuk uji coba firewall-nya, kita coba ping 8.8.8. Ya, bisa. Sekarang kita atur pada Windows XP VirtualBox-nya. Ini menggunakan IP yang satu kelas dengan ETH1. Dan ini IP ETH1-nya. Kita coba tes koneksi. Kita ping Debian virtualnya. Ya, bisa. Sekarang kita atur bin 9 atau DNS servernya. Kita masuk ke direktori bin. Saya akan menggunakan domain dava.com. Tentukan lokasi penyimpanannya, lokasi file untuk dava.com ini. Untuk 1.168.192 inaddr arpa ini alamat IP-nya tapi dibalik dan tanpa bagian hostnya. Lokasi filenya juga. Simpan. Lalu kita copy konfigurasi dari DB lokal ke DB Dava. Kita copy juga konfigurasi DB127 ke DB192. Kita masuk ke konfigurasi DB Dava.
rubah localhost menjadi nama domain. Lalu pada bagian 127 ini ganti menjadi IP-nya. Kita tambahkan www. Kita simpan. Lalu db192 sama rubah localhost menjadi nama domain. Lalu untuk 1.0.0 ini ganti dengan bagian hostnya dari alamat IP. Tadi kan alamat IP-nya 192.168.1.21, jadi hanya dipakai 21 saja. Tambahkan www, simpan. Sekarang kita restart. Kita cek pada Windows XP-nya. Masukkan alamat IP Debian virtualnya. Kita cek pada browser. Ya, berhasil. Sekarang kita atur web servernya. Jadi nanti akan merubah tampilannya, tidak it work seperti ini. Kita masuk ke direktori Apache. Kita copy konfigurasi default. Lalu kita buka konfigurasi Java. Tambahkan server name, nama websitenya, dan tambahkan server alias. Lalu pada dokumen root var www ini tambahkan lagi lokasi penyimpanan file HTML-nya nanti. Di sini juga. Lalu simpan. Sekarang kita masuk ke var www. Kita buat direktori Java. Lalu kita copy index HTML ke direktori Java. Dan kita rubah tampilan HTML-nya. Kita simpan. Lalu kita nonaktifkan web server default-nya. Dan kita aktifkan web server yang baru dibuat tadi. Sekarang kita restart Apache. Kita cek. Ya, sudah berubah. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.